Hey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang dalam acara webinar Inspirasi Talk Show sore hari ini yang sangat istimewa, persembahan dari Permata Hati, inisiatif CSR dari Permata Bank, bekerja sama dengan Arkademi. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Semoga puasanya lancar. Sore hari ini, perkenalkan pertama-tama saya dengan Nadia dari Permata Hati yang akan memandu talk show sore hari ini bersama dengan narasumber yang tentunya luar biasa. Mungkin teman-teman juga udah sempat lihat ya di poster acara kita sore hari ini. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi seru dan tentunya insya Allah bermanfaat gitu ya. Temanya adalah Innovations and Growth During the Pandemic atau kurang lebih kalau di bahasa Indonesia kan menjadi inovasi dan pertumbuhan di tengah pandemi. Nah, oke, sebelum saya panggilkan narasumber kita sore hari ini, mungkin sedikit saya mau memaparkan latar belakang dari acara kita sore hari ini ya. Jadi talk show sore hari ini adalah bagian dari rangkaian menuju Permata Youthpreneur 2021. Apa itu Permata Youthpreneur? Mungkin teman-teman yang belum familiar, Permata Youthpreneur adalah salah satu dari flagship program Permata Hati, bekerja sama dengan Arkademi yang merupakan pelatihan buat teman-teman SMA dan SMK yang khususnya bagi yang memilih area studi rekayasa perangkat lunak dan teknik komputer jaringan, atau mungkin teman-teman yang memilih area studi lain tetapi memiliki passion dan ketertarikan dalam bidang ini gitu ya, dan beraspirasi untuk menjadi ahli fintech di masa depan atau jadi founder startup di masa depan gitu. Nah, oke, Permata Youthpreneur atau PYP, sering disingkat PYP, tahun ini adalah tahun keempat penyelenggaraannya, dan tahun ini kita akan mengambil tema membantu pertumbuhan UMKM melalui teknologi finansial. Kenapa? Tentunya mungkin teman-teman udah tahu ya, sejak tahun lalu kita merasakan pandemi COVID-19 sangat berdampak luar biasa ke berbagai sektor, terutama UMKM gitu. Makanya PYP 2021 tahun ini kita mau menggali ide-ide baru dan fresh nih dari teman-teman semua. Oke, sekarang balik dulu ke talk show kita sore hari ini ya. Kita akan segera menghadirkan narasumber kita yang sore hari ini adalah tentunya seorang expert di bidang fintech, karena nantinya di PYP 2021 kita juga mentor-mentornya akan ada banyak expert fintech yang luar biasa, dan sore hari ini kita akan menghadirkan seorang expert fintech juga. Namanya adalah Mas Fadel Muhammad, seorang product manager dari Flip ID. Langsung aja saya panggilkan Mas Fadel. Halo, selamat sore Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo teman-teman, selamat sore. Selamat sore Mas, apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah baik nih. Namanya ini ya, Mas Fadel Muhammad ini namanya familiar. Familiar, karena memang banyak. Iya, Fadel Muhammad. Saya dulu ada 5 kayaknya. Oh gitu, Fadel Muhammad exactly gitu ya? Iya. Orang-orang nggak sering ketukar Mas sama Fadel Muhammad yang sering. Oh gitu? Sering. Ada tuh dulu. Yang udah biasa ya? Udah biasa ya Mas ya? Oke. Oke, sedikit nih aku mulai contekan ya, profil mengenai Mas Fadel Muhammad ini merupakan product manager dari Flip ID sejak tahun 2019, berarti udah berapa tahun nih Mas? Masuk 2 tahun ya? Setengah ya, mau kedua. Mau masuk ke tahun kedua, beliau juga berpengalaman sebagai project manager dan business analyst di Bukalapak selama 2 tahun. Jadi sebelum masuk Flip ID, Mas Fadel ini udah melalang buana ke Bukalapak selama 2 tahun ya. Ya, tapi saya bukan project manager, Mbak. Saya dulunya associate product manager. Di Bukalapak. Oke, associate project manager dan business analyst di Bukalapak ya. Oke. Nah, sekarang Mas Fadel juga sedang menggarap beberapa proyek sosial, luar biasa. Seperti Preparent dan Titik Balik. Oke. Baik. Sekarang langsung aja ya. Mungkin teman-teman di rumah kalau ada yang belum tahu Flip ID itu apa. Flip ID itu adalah aplikasi yang terobosannya luar biasa nih, karena membantu membantu penggunanya melakukan transfer antar bank tanpa dikenakan biaya admin. Jadi ini ya, menjawab kebutuhan sejuta umat ini. Benar. Flip ID ini. Mungkin
dimulai nih, Mas Adel bisa jelasin dulu, ceritain dulu nih gimana sih ceritanya, sejak kapan sih Flip ID ini ada gitu ya. Terus gimana ceritanya ide Flip ID ini muncul, terus gimana teman-teman dari Flip ID mewujudkan ide itu jadi nggak cuma sekedar ide tapi jadi aplikasi beneran nih gitu. Oke, Silakan Mas. siap. Thank you Mbak. Sebelumnya mau survei dong, mungkin teman-teman boleh dong jawab di chat. Kira-kira di sini yang tahu Flip siapa aja? Mungkin bisa jawab di chat. Saya tahu, saya nggak tahu. Atau tahu tapi belum download gitu. Oh iya, harus download dong ya. KPI saya kelar dari sini. Betul, pengguna setia, Mas Rizky Triutomo. Tahu, Masya Allah. Penggunanya mah wah mantap nih. Udah pada hemat berapa nih pada pakai Flip nih? Saya hemat 5 juta kayaknya. Saya tahu tapi belum download tuh katanya. Apa nggak download, bisa pakai web kok. Kita ada web. Oke, ternyata lumayan banyak juga nih ya Mas ya yang udah 700 tahun lalu. Wah. Mantap. Berapa user kami ada yang hemat sampai 20 juta ya? Saya juga bingung. Oke, dalam 1 tahun? Enggak, all time sih dia total. Kan kalau misalkan pakai Flip tuh kan di halaman depannya di homepage kan ada infonya kan. Kak, kamu sudah hemat sekian juta. Tuh ada tuh yang pamer di sosial media. Oh, saya sudah hemat 20 juta. Biasa. Jadi hemat transfer bisa umroh ya. Oke, thank you ya Mbak Nadia. Sudah diawali. Thank you teman-teman sudah pada tahu juga. Mungkin kalau teman-teman sudah tahu, yang lebih pengen saya share adalah perjuangannya ya. Saya di LinkedIn tuh sering ngepost tentang Flip karena awalnya orang tuh tahu Flip ya hanya sebagai aplikasi doang, tapi nggak tahu bagaimana perjuangan di belakangnya gitu. Since mungkin co-founder saya pada sibuk-sibuk ya, co-founder di Flip, jadi bos-bos saya, jadi saya mewakili di sini. Semoga cukup menggambarkan karena sebenarnya pas Flip dibikin saya masih kuliah. Pas Flip masih tahun pertama, saya sering ke kantor Flip buat minta ajarin tugas kuliah ya ke salah satu foundernya. Saya cukup sudah tahu lah Flip dari awal-awal banget. Oke. Jadi tahu perjuangannya ya Mas ya. Tahu perjuangannya. Ya, Mas, zaman-zaman jadi dulu tuh Flip tuh sempat ada lulusan kan kami ini ya bareng di Fasilkom UI. Saya angkatan 2013, foundernya angkatan 2011. Pas mereka lulus tuh mereka ada 3 startup yang jalan bareng. Jadi mereka sama-sama lulus kuliah, ada jalan 3 startup, ada 2 startup yang selain Flip, dan mereka ngontrak bareng di satu rumah. Saya dulu tahu Flip dari zaman-zaman masih ngontrak di kontrakan itu. Jadi satu kontrakan 2 lantai itu untuk 3 startup. Nah, saya izin share screen, Mbak ya. Ya, monggo. Oke. Oke, ini sudah kelihatan ya screen saya. Yang belum tahu akan saya jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Thank you sudah datang ya sore-sore gini. Mungkin sudah pada lapar, sudah pada haus. Ngabuburitnya ya, ketemu Flip nih. Jadi ini foto pas kami belum WFH. Ini mungkin sekitar berapa ya? Mungkin 2 minggu atau sebulan sebelum kami WFH-nya, akhir-akhir banget lah. Ini pas update serius akhir-akhir tuh sebelum kita WFH, dan kami WFH sejak 2020 16 Maret kalau nggak salah. Jadi sejak awal banget PSBB diterapkan di Jakarta, kami langsung WFH full. Pertama tuh kami dulu ya di awal banget founder kami membuat, sebenarnya premisnya sesimpel ini. Ini sebenarnya premis yang teman-teman mungkin semua rasakan dulu ya. Mungkin sampai sekarang juga kalau masih terbiasa terbang nggak pakai supporting application, mungkin masih ngerasa kayak gini. Aduh, mesti transfer antar bank, mungkin mau bayar utang, mungkin mau bayar sesuatu, mau beli sesuatu di all shop yang dia nggak ada bank yang sama, atau sesimpel mungkin mau transfer donasi. Aduh, kena 6,5 nih, gue pakai Permata, teman gue pakai BNI, jadi kena 6,5. Tapi ya mau gimana lagi, itu udah hal yang given gitu, mungkin kita mikir. Jadi kita ya mau nggak mau transfer aja. Mungkin dulu kita ngeles ya, kalau sama teman ya udah ntar aja dia bayar cash aja pas kita ketemu di kampus, atau mungkin ntar pas ketemu di kantor gitu, biar nggak kena 6,5. Karena misalkan kita minjem duit teman 20.000 kan biar 6,5 sepertiganya ya. Atau ya coba kita hitung-hitung gitu ya, 6,5 ini kan kalau misalkan satu doang gitu deh, kalau kata founder saya zaman kuliah tuh kita bisa beli nasi telur dadar, itu bisa buat menghidupi kehidupan kami zaman kuliah ya, sekali makan. Kali 2 kita bisa beli ayam bakar, kali 3 bisa beli token listrik buat beberapa hari, kali 10 bisa beli pakai data sebulan, kali 50 bisa buat beli popok anak saya sebulan,
kali 300 bisa beli HP baru gitu. Bayangin misalkan teman-teman seenggaknya sebulan pakai transfer antar bank tuh misalkan 5 kali atau 2 kali aja. Berarti sebulan 24 kali gitu. Bayangin jika orang itu sering banget transfer antar bank, mungkin untuk keluarganya, apalagi mungkin untuk all shop. Mungkin all shop jualan barang, margin cuma 20.000, terus harus refund ke customer. Udah margin cuma 20.000, mesti refund 6,5, kepotong sepertiganya gitu. Dari premis yang sesimpel ini, kita berpikir, sebenarnya bisa kan? Misalkan saya mau ngirim ke Mbak Nadia nih, saya pakai Permata, Mbak pakai BNI. Terus teman saya, si Ari misalnya, Ari punya bank Permata, punya bank BNI. Saya bilang aja ke Ari, gue transfer ke Permata lu ya, tolong transfer ke Mbak Nadia, pakai BNI yang punya lo ke BNI dia. Kebayang nggak? Kan jadi si Ari ini jadi jembatan ya, supaya saya nggak usah keluar duit, toh si Ari punya duit banyak di masing-masing rekening itu. Bagaimana jika alur ini kita bikin scalable, kita bikin jadi skala perusahaan. Jadi kita punya banyak rekening, kita nyetok duit di masing-masing rekening, dan kita pertemukan orang-orang tadi, oh, gue pakai Permata mau ngirim ke BNI, gue pakai BSM mau ngirim ke Muamalat misalnya. Nah, Flip tuh punya bank-bank itu, sehingga user Flip cukup transfer ke rekening yang sama dengan dia punya. Misalkan di sini saya punya BNI, saya kirim ke BNI-nya Flip, besok Flip akan ngirim pakai BCA-nya Flip ke BCA tujuan, sehingga jadi nggak ada transfer terbang kan, jadi free. Awalnya sesimpel itu premis dan ide awalnya. Kalau scale-nya cuma antar teman, misalnya ada kayak bandar gitu ya di kampus gitu, dia punya banyak rekening, sering digunakan teman-temannya untuk transfer antar bank. Tapi kan nggak scale. Gimana kalau yang pakai 4 juta orang? Gimana kalau yang pakai 10 juta orang? Nggak bisa kalau skalanya hanya perorangan. Maka gimana kalau ini kita jadikan perusahaan gitu? Tapi masalahnya, ini mungkin pelajaran yang sangat berharga sih di pengembangan Flip yang ini juga saya gunakan di kehidupan saya, di proyek-proyek saya juga, bahwa bayangin misalnya kita mesti keluar sekian banyak duit buat bikin versi yang sangat sophisticated. Kita kan mesti, kita masih connect ke API bank, kita mesti bikin sistem registrasi, kita mesti bikin sistem verifikasi dan seterusnya. Itu mungkin bisa take setengah tahun sendiri buat hanya development. Itu baru cost waktu, belum cost server, belum cost kita ngegaji karyawan, ngegaji tim ops-nya, kita ngegaji engineer, kita misalkan habis 50 juta, misalkan 20 juta sebulan untuk gaji. 6 bulan, kita keluar 120 juta hanya buat bikin aplikasi yang kita nggak tahu nih, orang mau pakai apa enggak sih. Maka, pertama kali Flip didirikan tuh nggak pakai bikin sistem apapun. Ada yang bisa nebak? Kita pakai apa dulu? Kita nggak pakai ngoding-ngoding apa-apa gitu lah dulu lah. Ada yang bisa nebak kita dulu pakai apa? Mungkin via chat ada yang mau jawab? Ayo teman-teman, ada yang jawab Telegram, ada yang jawab Google Form, ada lagi yang mau jawab. Kerasa banget mau beli di Shopee yang harganya cuma 10.000, beta transfer 65%. Ya nih, Thread Banking, WordPress. Ya, jawabannya adalah kita awali dari Google Form. Jadi itu simple, kan ide dasar itu kan orang mau ngirim dari bank mana, ngirim ke bank mana kan. Jadi isi form aja, nama saya Fadel, nomor HP saya ini, saya mau ngirim dari Permata ke BNI, nominalnya segini. Habis itu setelah dia isi form, kan bisa muncul ada after post gitu kan, bisa diarahkan, silakan Anda transfer uang tersebut ke rekening ini. Dulu bahkan nggak pakai rekening atas nama PT, dulu juga belum jadi perusahaan, masih project awal gitu kan. Masih atas nama founder kami, atas nama Ari, atas nama personal, orang transfer ke sana, habis itu kita forward manual, bisa pakai mobile banking, bisa pakai internet banking. Jadi kita nggak ngoding apapun, kita cuma modal premis tadi ya, orang punya kekhawatiran itu, awalnya kita berpikir sebenarnya market utamanya mahasiswa, karena mahasiswa mikir dong, 6,5 tuh bisa buat makan sekali, 2 kali 2 bisa buat makan 2 kali, dan seterusnya. Terus kita dulu, co-founder kami coba share form tersebut, got viral. Yang mengagetkan adalah ini, 1 jam setelah Google Form dibuat dan di-share kemana-mana, rame gitu kan, ada orang random yang kita nggak kenal, bukan circle-nya si founder, bukan anak Fasilkom UI, bukan teman-teman kita gitu, tiba-tiba transfer 2 juta. Kan kita mikir ya, ini orang berani transfer duit 2 juta ke orang random yang ya siapa gitu, orang siapapun bisa ngaku kalau dia anak Fasilkom UI kan. Dia berani mempertaruhkan 2 jutanya demi hemat 6,5 gitu. Kan ini berarti menunjukkan
ada urgensi ya, ada kebutuhan yang orang segitunya, ya nggak apa deh, transfernya agak lama, nggak apa deh, ini berbahaya gitu. Ini tidak ada lisensi BI, tidak ada aplikasi, tidak ada apapun lah. Ini benar-benar hanya percobaan di awal, dan awalnya berpikir ya buat teman-teman aja kan. Dan ini membuktikan kalau ternyata orang butuh gitu aplikasi ini, sistem ini dia butuh, orang pada butuh. Kebetulan ini universal gitu ya, Mas. Benar, permasalahan orang banyak, dan berpikir ada orang yang sampai mengorbankan 2 jutanya demi hemat 6,5. Kami dapat insight bahwa tadi kan orang butuh ini, dan kami nggak usah nunggu 6 bulan, nggak usah nunggu 3 bulan sampai development aplikasi jadi. Cukup bikin Google Form 10 menit, bikin broadcast paling 1/4 jam, share ke teman-teman, siapa yang mau nyoba, yang kalau nggak mau nyoba ya nggak apa-apa, kalau mau nyoba alhamdulillah. Karena tujuan dari membuat Google Form ini bukan untuk kita bikin bisnisnya, tapi untuk menguji coba proof of concept, apakah premis yang tadi kita sebutkan di awal, apakah konsep ini ada yang mau pakai. Dan proven orang mau pakai gitu. Ya akhirnya kita tidak kuat lah ya, paling sehari cuma bisa 30 transaksi dan seterusnya. Di Juni 2016, ini kurang lebih setengah tahun setelah berjalan, karena founder kami kan lulus sekitar bulan Agustus September ya, habis itu mulai bikin, mulai ide segala macam. Awalnya founder Flip tidak bikin Flip, kita bikin aplikasi namanya Pushla. Itu aplikasi buat bisa donasi pakai pulsa, rame kan, sempat diliput di berbagai media. Cuman saya lupa apa dasar pertama nggak dilanjutkan, cuman kayaknya karena nggak scalable, karena ya pada akhirnya donasi nggak harus pakai pulsa kan, sebagai banyak hal lainnya. Akhirnya mereka bertiga yang 1, 2, 3 nih ya, zaman masih baru bikin Flip nih, baru mungkin setahunan, belum segemuk sekarang ya. Lagi baru lulus kuliah. Nah, kita mulai di akhir 2015, mereka lulus kuliah. Di Juni 2016, kami sudah bisa memproses sekitar 13 miliar rupiah. Berarti ada orang mempertaruhkan 13 miliar rupiah kepada kami gitu, agar bisa hemat 6,5 kali sekian gitu. Ini masih belum ada lisensi BI ya? Belumnya bukan karena kami nggak ngajuin, karena setahu saya karena belum ada aturannya. Jadi emang karena ini ide yang super baru kan. Saat itu nggak ada orang mikir. Saat itu belum ada e-wallet yang punya fitur transfer terbang gratis. Jadi ini adalah market dan service baru gitu. Jadi memang belum ada aturannya. Sudah puluhan ribu user, dan memang pada akhirnya gede banget ya, mungkin BI juga kaget ya, kok gede banget sih nih, dicek, dipanggil, di segala macam, ternyata udah gede banget, dan memang kami akhirnya disuruh mengajukan lisensi. Sebagai gambaran, saat itu kan belum ada berbagai e-wallet ya, belum ada bisa transfer terbang di e-wallet, belum ada bisa bayar QR code dan lain-lain. Ini emang masih awal banget, dan setahu saya emang regulasi belum terlalu semature sekarang. Dan tentunya namanya juga kita baru jalan setengah tahun, sudah senang, growth-nya kencang banget, orang pada senang makainya. Kok tiba-tiba ditahan, kita juga sempat stres dulu tuh. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan ya, dipermudah dapat lisensinya, nggak terlalu lama, dan cukup cepat dibanding lisensi pada umumnya. Sebagai gambaran seberapa dulu lisensi sangat baru, kami dulu diperintahkan untuk verifikasi offline. Jadi kalau orang mau pakai Flip, dia harus verif offline. Like literally offline, harus ketemu langsung gitu. Pusing dong kita kalau punya puluhan ribu user, gimana caranya masa kita bikin gathering di GBK gitu kan, nggak bisa ya. Jadilah kita gimana ya supaya kita bisa verif online. Akhirnya kita bikin ide, kita bikin semacam meeting point. Jadi orang kalau mau verifikasi silakan kita ketemuan di stasiun Depok Baru dekat kantor kami dulu. Ketemuan di stasiun Tebet, ketemuan di mall ini, ketemuan di mana. Kita ada beberapa kayak semacam tim kami juga lah di beberapa kota lain yang kadang ngebantu juga untuk verifikasi offline. Ini salah satu contohnya nih, yang kita beneran ketemuan gitu, beneran kumpul satu kafe, kita verifikasi offline beneran, memastikan orang ini adalah yang sesuai dengan muka di KTP-nya gitu. Baru setelah itu ada regulasi baru yang akhirnya memperbolehkan verifikasi, sebagaimana sekarang banyak fintech yang kalau verifikasi cukup by phone aja kan. Sekarang bank pun juga bisa kayak gitu, kita verifikasi by phone atau video call aja, langsung bisa diaktifkan akunnya. Dulu nggak bisa kayak gitu, dulu belum ada regulasi seperti itu. Dulu mungkin berasa berat banget ya, bayangin untuk hanya memverifikasi misalkan 5 orang atau 2 orang gitu, kita mesti banget ketemu sama itu orang. Itu sampai berapa lama ya, Mas? Gitu, itu periode kayak gitu sampai berapa lama ya, Mas? Saya nggak terlalu hafal ya, cuman kayaknya nggak terlalu lama, kayaknya nyampe setahun. Kayaknya kalau lama nggak kuat juga kita ya. PR banget, bener PR banget. Tapi alhamdulillah dimudahkan untuk akhirnya bisa online gitu verifikasinya.
Kemarin juga sempat lewat satu minimarket ya, kita bisa verifikasi di sana. Saya ingat banget dulu ke minimarket dekat rumah saya, bayar 4.000 buat verifikasi flipnya. Tapi itu perjalanan gitu. Kita sempat bukan dihadang sih ya, lebih tepatnya lebih ke dapat tantangan yang berat gitu. Challenge lah ya. Nggak berpikir harus kayak gini, namanya belum ada regulasinya kan. Tapi mungkin pelajaran kedua yang saya dapat setelah tadi ya, kita belajar tentang dari Flip, kita belajar tentang mulai itu nggak harus lewat bikin aplikasi yang sangat sophisticated. Yang kedua tuh kita nggak usah nunggu perfect juga gitu buat grow, karena Flip ya dulunya masih kecil banget, masih web sederhana, belum ada aplikasi, orang tetap memakai karena value-nya. So actually in building a product, in building a business, in building entrepreneurship gitu ya, kita harusnya fokus ke value-nya, bukan tentang seberapa keren aplikasinya. Itu bisa ntar sambil jalan, tapi yang penting gimana value ini benar-benar bisa bermanfaat bagi user. Dan ternyata ya keberkahannya dari kita bisa verifikasi offline ini, orang terus-terusan melekat gitu pada Flip. Misalkan tiap saya ngepost linknya, atau mungkin saya bikin ada postingan di IG gitu dari Flip, orang selalu ngomong, wah saya dulu pakai Flip sejak 2016, zaman saya ketemuan di kereta, di stasiun kereta dan segala macam. Itu jadi semacam stickiness tersendiri bagi orang-orang, karena gue pakai Flip dari awal banget loh, kayak gitu. Kemudian ini dulu kan kita gitu ya, sebelum ada Flip gitu, kita kalau mau terbang, tolong dong, ada nggak yang sama kayak gue banknya? Aduh, gue beda bank nih, gue ntar 6,5, gue bayar cash aja deh, kita ketemuannya lumayan 6,5 nih, lu cuma beli 10.000 doang, masa gue kena 6,5? Sekarang kan kita udah nggak peduli lah, wah, ayo pakai apa aja sih lah, gue bayar pakai Flip. Dan ini mungkin ini ya, short recap in beginning of 2020 ya. Alhamdulillah, Allah mudahkan. In 2015 kita bikin Flip, baru 3 orang, baru co-founder kami, Ari, Anjar, Lukman, bikin Flip bareng-bareng, semua lulusan Fasilkom UI, belum pernah kerja full time, lulus kuliah langsung bikin Flip. 2016 bisa saya bilang sempat stop sementara karena harus ngurusin lisensi segala macam, kita ajuin lisensi aplikasi, 2016 dapat. 2017 kita mulai diversify bisnis kami, nggak cuma dari sisi yang B2C, yang consumer facing, tapi juga dari sisi B2B. Jadi orang-orang milik bisnis juga bisa menggunakan Flip untuk disburse hal-hal yang mungkin gede banget. Kalau misalkan pakai Flip kan pegel ya. Saya mau transfer karyawan saya 3.000, kan pegel kalau pakai Flip biasa. Kita sediakan aplikasi, software gitu ya di web untuk memudahkan pengguna korporat kami untuk menggunakan Flip untuk disburse segala macam. In total sekarang udah segini, kurang lebih alhamdulillah 350 perusahaan yang pakai Big Flip. Karyawan sekarang mungkin udah hampir 150 ya, mungkin udah 100-an lah. Pas saya masuk mungkin baru sekitar 30-an 2019 tuh. Kita memang cukup rapid growth di 2020. Uang yang kami proses itu sudah triliunan tiap bulannya, alhamdulillah. Dari awalnya mungkin cuma berapa miliar, mungkin berapa juta gitu ya awal-awal. Dan sekarang sudah triliunan alhamdulillah. Dan sudah jutaan yang pakai Flip. Ini data di tahun 2020, sekarang alhamdulillah sudah bertambah lagi. Begitu, alhamdulillah dari sini ya. Kalau saya pribadi sebagai karyawan, kan saya bukan foundernya, cuman saya belajar banget dari Flip bagaimana kita building produk tuh fokus ke consumer-nya, fokus ke user-nya, bukan fokus ke ego kita sebagai orang yang nge-build-nya gitu. Kalau kita bikin aplikasi yang value sangat dibutuhkan user, walaupun kita masih ada kurang-kurangnya, user masih akan terpakai dan tetap happy makainya gitu. Dan terakhir, pelajaran terbesar juga ya kita dalam building a business, mungkin banyak orang yang menggunakan prinsip yang sama kayak Flip, mulai dari nol, mulai dari yang kecil dulu, pelan-pelan berangkatnya, jalannya fokus sama user, tapi akhirnya mungkin nggak semua berhasil, karena pada akhirnya kita ingat bahwa hadza min fadli rabbi dia beluani ashkuru am akfur. Pada akhirnya kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa merasa, oke, saya nggak bisa nih ngerasa, Flip berhasil karena usaha saya sebagai PM. Flip berhasil karena founder kami serius. Itu adalah sebab, tapi pada akhirnya menentukan adalah Allah. Bagaimana dari karunia alokasi ini, karunia alokasi selama 5 tahun berjalan, hampir 6 tahun berjalan Flip, itu menguji kami apakah kami akan tetap bersyukur atau akan mengingkari nikmatnya. Begitu mungkin pengantarnya, teman-teman. Semoga memberikan gambaran terkait Flip. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu sekian teman-teman semuanya ya. Jadi kayak semua udah penuh tuh message-nya, udah pelajarannya segala macam udah ini deh, udah masuk tadi. Tapi oke, kita lanjut ya. Aku tadi ini deh mau ada satu yang tadi aku notice ya dari Mas Fadel.
tadi Mas Fadil bilang 2020 rapid growth. Nah, ini berarti Flip ID ini termasuk dari salah satu startup yang naik justru ya. Maksudnya di tengah pandemi dampaknya malah positif gitu atau gimana? Boleh diceritain nggak, Mas? Ada challenge apa nih? Secara umum gitu ya, karena kan orang sekarang jadi bayar online semua gitu. Makin banyak orang yang justru butuh transferan terbang kan, karena yang awalnya mungkin bisa bayar cash jadi harus online gitu. Bayar sama teman-teman yang awalnya bisa bayar di kantor langsung, semua WFH jadi harus online. Jadi sebenarnya kami juga sempat ngecek di mana gitu ya, saya sempat baca emang selama corona, selama covid kan pengguna ATM kan berkurang ya. Akhirnya ya orang of course. Orang ke ATM aja takut gitu. Iya, saya habis megang ATM kan mesti cuci tangan gitu ya. Cuma pengguna ATM berkurang, orang cenderung pakai mobile banking. Jadi sebenarnya secara umum Flip mendapat lebih ke growth-nya alhamdulillah masih positif gitu ya. Dan ini juga sih sebenarnya di awal-awal terdampak juga karena kan kita kan ada lini bisnis tadi B2B ya, Big Flip ya. Di antara klien kami ada juga yang emang bidangnya emang bidang yang terdampak, misalkan bidang travel misalnya. Itu kan pasti terdampak kan, dan kan transaksi mereka berkurang, berarti berkurang juga revenue masuk kami. Kayaknya sebenarnya di awal kami juga merasakan terdampaknya. Secara negatif, cuman secara umum saya ngerasa sih tidak merasakan terlalu banyak masalah gitu. Saya ngerasa dalam ngembangin produknya masih banyak opportunity yang bisa dieksplor banget gitu selama COVID, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti gitu ya, 2020 malah masih positif ya buat Flip ID ya. Terus yang aku mau tahu juga adalah soal kemarin itu aku sempat baca-baca nih Mas, ada artikel mengenai Flip ID kemarin itu katanya sempat berinovasi mengeluarkan layanan pembelian pulsa dan paket data murah ya Mas ya, buat sebagai salah satu inovasi selama pandemi ini. Sebenarnya bukan pulsa paket data, karena pulsa paket data udah ada dari tahun 2018 gitu. Yang baru kami luncurkan selama COVID itu pertama Flip Globe. Flip Globe tuh fitur kirim uang ke luar negeri. Yang kedua itu token listrik sama remittance sama token listrik. Tapi yang mungkin kalau token kan di tempat-tempat banyak ya, yang mungkin cukup baru gitu ya, yang nggak banyak tempat punya itu yang remittance tadi. Kita rilis full ke user tuh di 2020 Agustus. Tapi kami sudah mulai ngasih ke sebagian user, ke beberapa persen kecil user gitu ya, itu mungkin dari awal tahun dari akhir tahun 2019, tapi mulai dipakai ramai beberapa orang 2020-an awal. Sampai kita full release ke semua user 2020 bulan 8 Agustus. Oke. Sebelumnya mungkin teman-teman aku mau ngingetin lagi, teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya bisa langsung di ini ya, di Slido yang tadi linknya udah di-share sama panitia dan juga udah di-share di chat di WhatsApp ya. Nanti akan kita bacain. Selanjutnya Mas Fadil, aku boleh tahu nggak apakah tadi kan kalau nggak salah Big Flip itu udah 300-an lebih perusahaan, bukan sih? Yes. 350, itu luar biasa banget sih. UMKM banyak, Mas? Kami, kalau Big Flip kan kebanyakan perusahaan yang sudah ini ya, yang besar. Sudah besar atau dia seenggaknya punya PT atau bentuk formal lah, legal hukum gitu. Tapi sebenarnya kalau bicara UMKM ya, yang saya ngerasakan kadang-kadang saya kontak-kontakan sama user gitu ya, yang sebenarnya berasa banget, kok bisa sih ada orang hemat 20 juta di Flip? Itu emang salah satunya gara-gara ya dia UMKM gitu, dia all shop atau dia pedagang apa gitu, yang dia menggunakan Flip sebagai tempat dia refund, tempat dia bayar, atau dia ngarahin ke customer-nya, mau bayar pakai Flip aja. Saya cuma punya BCA sama Permata, kamu pakai BSM ya pakai Flip aja. Jadi memudahkan orang-orang, satu ya bagi si UMKM-nya dia jadi lebih mudah untuk dapat uang gitu ya, karena orang bayar jadi nggak mikir 6,5 lagi. Yang kedua bagi yang belanja juga lebih mudah karena mau bayarnya pakai Flip aja gitu, udah nggak usah pusing sama biaya transfer lagi. Tapi berarti UMKM-nya klien UMKM-nya Flip gimana Mas? Maksudnya udah banyak atau belum? Kalau jumlah banyak saya nggak hafal banget ya. Karena memang kemarin kami kalau yang Big Flip ini emang kebutuhannya untuk yang gede banget gitu Mbak. Jadi biasanya UMKM tuh masih cukup pakai Flip biasa. Karena ada nih berapa user yang pakai banyak banget gitu di Flip, mungkin berapa puluh atau berapa ratus transaksi ya. Kita nawarin kenapa nggak pakai Big Flip aja. Kalau pakai Big Flip terlalu mahal gitu. Gitu. Dengan pegel gitu dibanding harus pakai Flip. Karena gini, kalau yang B2B itu sebenarnya salah satu value proposition utamanya adalah dia bisa langsung connect ke API mereka secara sistem, jadi bisa terintegrasi. Misalkan user mereka nih,
oh saya mesen ini, saya mesen tiket, atau saya mesen hotel, mesen pesawat gitu, atau apapun itulah. Nggak jadi berangkat, mau refund. Kan kalau misalkan nggak mungkin manual dong, masa, oh bentar ya mas, saya buka Flip dulu gitu kan lama ya. Biasanya ntar pas user mereka request refund, akan langsung manggil sistem Flip gitu ya. Tolong dong kirimin duit ke si ini gitu. Itu keunggulan dari sistem B2B kami. Kalau misalkan bagi UMKM sebenarnya lebih mungkin sebagian lebih pas pakai Flip biasa karena mungkin nominal maupun jumlah transaksinya belum sebanyak yang perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Gitu. Jadi kalau kami lihat sih lebih banyak UMKM yang pakai Flip biasa gitu. Oke. Gini Mas, dari yang tadi aku lihat dari cerita-ceritanya Mas Fadel ini kan perjalanannya Flip ini sebenarnya kalau bisa dikata start dari 2015, yang lebih istilahnya amazing lagi adalah teman-teman foundersnya ini pada saat bikin baru mau lulus dan dari mereka baru mau lulus dan baru lulus gitu, maksudnya belum pernah bekerja di tempat lain, itu luar biasa banget lah. Dari 2015 terus sekarang 2021 udah seperti ini. Transaksi sejauh ini jadi udah berapa? 13 berapa tadi Mas? 13 miliar itu pas di 2016, tapi kalau jumlahnya kita nggak bisa disclose, tapi kalau dari nominal udah triliunan lah sebulan. Yang diproses luar biasa. Itu kan luar biasa banget ya, dan tadi juga Mas Fadil juga udah mention udah semakin expand gitu, udah semakin banyak inovasi-inovasi. Aku mau tahu mungkin teman-teman di sini buat belajar teman-teman di sini juga seperti apa sih biasanya teman-teman di Flip ID nih kalau mengembangkan ide inovasi gitu, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang gitu kan. Orang-orang kan butuh ide untuk berinovasi, untuk bertahan kayak gitu. Seperti apa sih biasanya teman-teman di Flip ID itu mempunyai ide, bikin ide, terus inspirasinya dari mana, terus bagaimana mengembangkan idenya, terus apalagi mewujudkannya gitu. Seringkali kan orang ide bisa aja banyak, tapi mewujudkannya itu loh gitu. Mungkin bisa di-share sedikit Mas. Gini ya, prinsip pertamanya dalam kita berinovasi ya dimanapun itu, baik di startup maupun dimanapun, kita jangan expect delivering the perfect product gitu. Karena kalau misalkan kita punya beberapa pilihan. Kita bikin perfect product, we need like 9 months to launch it. Atau misalkan kita bisa bikin just enough good product yang bisa dalam 2 bulan. Kita mungkin butuh extend itu juga untuk yang super perfect banget. Tapi kita cukup 2 bulan hanya untuk yang just enough good. Dalam kita bikin startup, kita kan belum ya kayak perusahaan yang udah settle banget yang kita bisa mengkira-kira 3 tahun ke depan kita projection revenue-nya gimana segala macam. Kita mungkin kasarnya ya, misalkan tahu-tahu regulasi berubah gitu. Besok misalkan BI Fast rilis, tahu-tahu transferan terbang jadi gratis. Kan kita, waduh, gimana kan? Itu kan kita nggak bisa kontrol kan. Iya. Misalkan kayak kemarin dulu gitu, tiba-tiba kita di stop dulu sama BI. Ya mau gimana, masa mau ngelawan? Kan ntar malah kenapa-napa gitu. Kita ada di perjalanan yang masih sangat ringkih, namanya juga masih startup kan. Maka kita tuh ngejar momentum. Kalau kita ngejar yang perfect terus butuh 9 bulan, padahal sebenarnya titik momentum growth itu ada di bulan keempat, kita kan jadi nggak dapet kan. Maka menurut saya prinsip pertama inovasi adalah kita nggak perlu untuk develop produk yang benar-benar perfect, just enough aja. Just enough orang happy makainya, kalau kurang-kurang dikit ya nggak apa-apa lah. Kalau kita rilis nih untuk 1000 user, dari 1000 1 akan gagal, kita tahu nih kayaknya satu sore ini akan gagal transaksinya. Tapi kita butuh 2 bulan lagi buat bikin semua orang jadi lancar transaksinya. Mendingan kita jalin aja 99 berhasil, happy, 1 orang yang mungkin gagal kita perhatiin, kita kontak, kita kasih handling khusus dan lain-lain, dibanding kita nunggu berbulan-bulan lagi akhirnya nggak rilis-rilis gitu. Itu menurut saya yang pertama ya. Yang kedua, kalau ditanya idenya dari mana, paling gampang adalah dari yang paling dekat. Kenapa paling dekat? Karena makin dekat makin kita bisa relate dan empati sama orang yang merasakan. Kayak itu ya, kayak misalkan di Flip ya, itu kan yang dirasakan founder kami sendiri. Kena 6,5 seberasa itu, kalau ngutang sama teman bayar 6,5, ngutangnya 20.000 udah sepertiganya gitu. Itu kita jadi bisa sangat empati ke usernya. Ini nggak semua orang bisa dapat kesempatan yang kayak gitu ya, building product that we use it daily. Cuman kalau kita bisa bikin produk atau ide yang kita juga menggunakannya sehari-hari, kita juga merasakan manfaatnya, itu lebih enak gitu. So, coba aja cari problem, premise, atau hal-hal yang ada di sekitar kita yang bisa kita lakukan gitu di awal. Kayak tadi Flip kan. Itu kalau awal banget. Dan setelah kita punya ide,
kita baiknya fokus ke satu aja yang paling kecil. Karena kalau kita building produk ya, kita kan sebenarnya banyak banget ya turunannya. Misalkan kita bikin fitur login. Kita pengen bikin fitur login sangat sophisticated. Bisa login by Facebook, login by Google, login by Apple, segala macam. Kita bisa login pakai nomor HP, pakai email, dan lain-lain. Tapi apakah kita sebutuh itu sama hal itu? Tiap tadi, kita kalau connect login with Google, kita mesti connect ke Google-nya, kita cek gimana koneksi ke Google-nya, segala macam. Kalau gagal, kita mesti handle. Kenapa kita nggak fokus, misalnya kita fokus bikin fitur login by email aja, atau kirim uang. Sebenarnya dari awal bisa aja kita bikin fitur kirim uang semua bank kan. Cuman apakah harus kayak gitu? Jadi mungkin seingat saya di awal cuma mungkin sekitar 4 ke 5 bank, karena ada belasan bank ya yang support Flip. Cuman di awal ya cukup aja yang kita bisa dulu, yang kita bisa mungkin cuma beberapa bank di awal, habis itu kita scale terus, dan akhirnya kita bisa dapat user happy di awal gitu, sambil nunggu bisa kita perfectin si produknya. Jadi mulai dari yang kecil dulu. Jangan mikir entar nggak ada yang mau make. Kalau kecil, tapi kalau gede emang ada yang mau make, kita nggak tahu juga kan. Mendingan pakai kecil dulu. Kalau misalkan tahu-tahu gagal, ya udah kita iterate dengan ide lain. Jadi cari gimana caranya bisa bikin suatu ide tuh dirilis cepat mungkin dan seminimal mungkin. Ini kalau teman-teman pernah baca buku Lean Startup-nya Eric Rice, salah satu mungkin kitab rujukan utama inilah founder lah mungkin di mana-mana Lean Startup tuh. Di situ ada konsep namanya MVP, minimum viable product, yang konsep itu mengatakan gini. Kan kalau misalnya kita jualan ayam gitu, jualan ayam bakar. Kita keluar 2 juta buat modal. Nggak laku. Kita udah jalan 3 bulan, kita rugi waktu, kita rugi modal segala macam. Terus kita bilang, nggak apa-apa lah, kita kan cuma lagi belajar. Kita kan bisa gitu ya alasannya, denial gitu. Tapi itu sebenarnya benar gitu. Emang kita perlu semacam fail untuk sebagai learning cost. Nah, tapi kan kita nggak bisa gagalnya setahun gitu. Kita baru setahun baru ketahuan gagal. Kita masih secepat mungkin tahu kalau kita gagal, sehingga kita bisa belajar secepat mungkin, sehingga bisa iterate secepat mungkin. Bayangin kalau kita bikin hal yang sangat minimal, tapi seenggaknya user kita bisa dapat value-nya, kita bisa secepat mungkin rilis ke user, dan kita bisa belajar, ternyata nggak ada yang mau pakai, yaudah kita ganti yang lain idenya deh. Ternyata ada yang mau pakai, kita terusin lagi. Jadi kita learning itu sambil jalan, nggak yang nunggu bener-bener perfect produknya setahun dibikin baru rilis, nggak ada yang mau pakai. Kita ruginya rugi gaji 12 bulan gitu. Kalau kita keluar buat gaji dan segala macam, maintenance segala macam, server, kontrak rumah, itu misalkan 10 juta di bulan pertama, sebulan, berarti kita spend 120 juta kan setahun kan untuk belajar gagal gitu. Padahal kalau kita bikin yang simple dulu, yang paling minimal, kita cukup rugi 10 juta gitu. Jadi itu konsep fail fast, learn fast di minimum viable product yang contohnya adalah tadi, kita bikin Google Form, bikin aja pakai rekening pribadi dulu, nggak usah nungguin PT-nya jadi, nggak usah nungguin kita punya rekening perusahaan, toh kita mau coba dong di awal. Proof of concept, sebenarnya konsep ini, premis ini ada yang mau pakai nggak sih? Jadi jangan berpikir langsung, gue mau bikin startup, gue bikin aplikasi apa ya, gimana ya, sering banget tuh teman-teman saya atau beberapa kenalan saya kontak saya, gue pengen bikin startup, gimana bikin aplikasinya ya? Nggak itu yang harus dimulai. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, Gojek itu awalnya nggak bukan aplikasi, di awal banget tuh itu nelpon gitu. Nelpon, halo saya Fadel dari Tebet, mau mesen dong ojek ke Depok. Itu kayak gitu, nggak ada aplikasinya. So gimana caranya kita bikin ide yang bisa dibikin, langkah awalnya bikin sekecil itu. Dan kalau udah mulai gede ya, mulai ramai, kita baru bisa mulai kayak tarik datanya, ngobrol sama user. Biasanya kalau kita building produk kan untuk user ya, untuk dipakai user. Apa faedahnya kita building produk kalau kita nggak pernah ngobrol sama usernya gitu? So sebagai orang yang building bisnis, building startup, building entrepreneurship, jadi entrepreneur, jangan lupa ngobrol sama user karena ide itu banyak muncul dari user gitu. Misalkan dulu kita berpikir Flip, ya kita bikin buat mahasiswa atau buat orang-orang ya kerja awal, kita nggak tahu ada use case di mana orang pakai pengiriman uang itu untuk ngirim buat gaji karyawannya atau mungkin buat refund, buat apa, buat yang skala besar. Nah kita baru tahu tengah-tengah, makanya 2017 kita bikin Big Flip. Jadi sambil jalan kita telusuri, ajak ngobrol user, ntar mungkin dari user keluar ide apa, kita bisa kembangin dari situ. Dan mungkin ini yang nggak banyak dibahas ya, mungkin karena orang rasanya ide itu harus yang sangat-sangat inovatif banget gitu, yang benar-benar baru banget. Tapi we have to know that there are nothing new under the sky, under the sun. Nggak ada yang benar-benar baru di dunia ini. Bahkan sebenarnya mungkin e-commerce besar semacam Bukalapak dan Tokped misalnya itu kan sebenarnya ada duluan Amazon kan, Gojek dan Grab. Awalnya kan ada Uber duluan yang mobil, tapi Gojek bikin yang ojek. Jadi kita nggak apa-apa, misalkan kita lihat nih, wah di India ada startup baru yang ramai, kita bikinnya di sini.
kita di US baru ada startup baru nih kita bikin di sini. Kalau misalkan kita bisa hitung ya, Indonesia itu telat sekitar 10 tahun kalau nggak salah, 15 tahun itu dari US. Jadi misalkan Amazon dibikin di tahun 2000 atau 99 di US, atau Cina juga gitu ya bikin Alibaba, Indonesia bikin e-commerce di tahun 2010. Jadi kita lihat aja sekarang udah ada yang rame di US, kita bikin mungkin akan rame 10 tahun lagi. Kayak gitu. Tapi kita cek juga ya apakah infrastrukturnya cukup apa enggak. Tapi melihat ide orang nyari dari negara lain itu hal yang sangat biasa banget menurut saya. Jadi bisa juga ide berangkat dari kompetitor. Karena apa salahnya gitu kan? Tadi ada nothing new under the sky, under the sun. Orang udah make dan senang, kenapa kita nggak make juga gitu? Jadi gitu sih. Atau misalkan kita bingung nih gimana kalau ntar regulasi berubah di Indonesia. Kita tahu di India juga pernah kayak gitu. Ada regulasi yang berubah yang membuat landscape fintech India itu berubah jauh banget. Kita ajak ngobrol orang India yang tahu gimana landscape di sana. Oh kayak gini ya, berarti kita bisa coba langkah-langkah kayak gini. Gitu sih, kita nggak usah terlalu memaksakan diri harus yang benar-benar baru banget, karena ya nggak ada hal yang benar-benar baru di dunia ini. Pasti itu improvement dari yang lama ya seterusnya. Karena lebih kayak gitu sih, Mbak. Oke, thank you Mas. Jadi intinya start where you are ya, maksudnya kita mulai aja dari yang ada dulu kan. Ini aku tadi catat juga untuk 3 prinsipnya. Nggak perlu harus yang perfect ya, nggak harus yang perfect, jadi just enough aja dulu gitu kan. Terus yang dekat sama kita, yang relevan gitu kan, dan fokus ke satu hal dulu aja gitu kan ya, dari hal yang terkecil. Oke, kalau gitu aku mau lihat dulu nih, cek dulu teman-teman, kayaknya ada yang tanya di Slido ya. Oke, boleh. Saya juga mau lihat dong. Oke. Nggak bisa sih. Nah, oke. Pertama, dari Wiwit Kurniadi. Wah. User bisa terbang tanpa biaya. Lalu dari mana Flip dapat? Ini pertanyaan sejuta umat ini ya. Tidak pernah hilang pertanyaan ini. Oke, gimana Mas? Mau direspon? Ya, silakan buka linkin saya, sudah saya jelaskan. Oh gitu, ada. Enggak. Saya jelasin singkat di sini ya. Oke. Ini pertanyaan semua orang lah, dari saya belum masuk Flip udah hampir 2 tahun di Flip juga selalu kayak gini lah pertanyaannya. Pasti orang bingung ya, Flip kan nggak ada biaya terbangnya, duit dari mana? Big Flip kan nggak semua pakai Big Flip. Ya. Pertama, mungkin teman-teman di sini yang pakai Flip belum sadar kalau teman-teman transfernya di atas 5 juta, akumulasi ya. Transfer awal 1 juta buat nyokap, 2 juta buat beli HP, 3 juta buat apa. Pas yang ketiga, pas udah nyentuh 5 juta, dia akan kena limit harian. Jadi maksimal gratis itu sehari di Flip 5 juta. Lebih dari 5 juta, kena 2,5 per transaksi. Itu lumayan tuh buat hidup kami lah ya. Lumayan lah, itu lumayan banget. Big Flip jelas ya, ada Big Flip itu kan kalau misalkan Flip biasa kan ada limitnya ya. Tadi limit per hari 5 juta, setelah itu bayar 2,5. Kalau Big Flip itu di awal harus bayar. Jadi emang per transaksi bayar. Defaultnya 4.000, tapi kalau mau banyak silakan kontak tim kami ya, bisa lah kita punya gue. Tapi kalau kita 4.000 per transaksi, means kalau dia sebulan ngegaji karyawannya 1.000 aja, 4 juta. Kalau gajiannya 3 kali, 12 juta. Ya enggak lah ya, gajinya masuk bulan sekali. Itu Big Flip. Yang berikutnya kita jualan pulsa. Oh jangan salah, gitu, jualan pulsa tidak juga bisa bikin kita kaya gitu. Karena kan yang pakai Flip tidak hanya orang-orang yang, kalau saya pakai misalkan buat bayar token listrik rumah saya, rumah ibu saya, terus saya juga misalkan beli pulsa, beli paket data gitu misalnya. Tapi ada yang pakai Flip tuh buat jualan, dia punya warung atau punya usaha pulsa, dia pakai Flip karena Flip belinya murah gitu. Kita memang jual harga agen kan, pulsa paket datanya dan tokennya. Ini orang pakai Flip juga buat jualan, maka transaksi bisa makin banyak. Itu juga lumayan tuh buat revenue kita. Berikutnya kita ada Flip Globe. Flip Globe itu tadi ya, kirim uang ke luar negeri itu kita kan jelas-jelas ngasih charge ya. Dan kita ngasih margin dari, kita ada modal gitu ya, modal buat transfer ke luar negerinya, kita kasih margin dan itu lumayan buat revenue kami. Oke. Jadi tadi ya kita ngasih limitasi, karena ya kita ngasih gratis kan ya perlu kasih limitasi ya, karena ada orang yang pakai sampai mungkin 1.000 kali sebulan gitu, mungkin buat siapanya. Kita kan juga perlu ngasih limitasi agar kita juga bisa growing gitu. Toh juga orang oke-oke aja, karena daripada gue bayar 6,5 mending bayar Flip 2,5 gitu. Ya. Kurang lebih begitu ya. Oke.
Oke, semoga menjawab ya, Wiwit Kurniandi. Oke, sekarang selanjutnya dari Rizky. Saat ini cukup banyak e-wallet lain yang menyediakan fitur transfer antar bank. Lalu bagaimana strategi Flip untuk menghadapinya? Tentu saja kita hadapi. Ya kita mah ini ya, setahu saya ya konsepnya transfer antar bank. Bentar, sorry bentar ya, saya minta semenit sebentar ngambil Oke. buat anak. Oke. Nah, teman-teman tadi luar biasa ya si Mas Fadel ini ceritanya. Flip ID ini kalau kita lihat itu juga cepet gitu ya, dari 2015 sampai ke 2021 udah seperti sekarang nih, luar biasa. Itu mungkin itu salah satu dari perwujudan dari prinsip yang tadi di share juga sama Mas Fadel, yaitu yang relevan. Kalau udah relevan sama yang paling deket sama yang ada di sekitar kita, itu pasti akan ini gitu, akan banyak gitulah, bisa mengena ke banyak masyarakat gitu. Oke, selanjutnya Mas Fadel, silakan. Pertama, ada orang yang sudah sangat loyal pakai Flip gitu ya, walaupun ada segala macam itu pakai Flip. Mungkin orang-orang tadi yang dia terus dari awal. Kedua, kita tuh berkompetisi tuh kadang nggak cuma berkompetisi value. Bisa aja semua aplikasi bikin fitur transfer terbang. Tapi value kami bukan cuma itu. Kami juga punya value support system, apa ya bilangnya? Support team lah. Ini CS-nya yang sangat bagus juga. Ya, support system ya. Ya, jadi memiliki CS yang bagus itu bisa jadi penentu orang memakai apa enggak, karena pas dia bermasalah, kalau misalkan dia bahasnya lama, ternyata susah, orang juga malas ya. Maka kami juga nguatin di sana. Kami nggak cuma jualan, kami transfer antar bank gratis, tapi kami juga jualan service kami gitu. Kedua, kita juga bicara limit gitu. Kan orang lain ada yang misalkan pakai e-wallet lain, ada limit tertentu, limitnya habis dipakai Flip. Dan kita ngelihatnya ya, namanya kompetitor, kita nggak bisa ngelihat dia hanya sebagai yang membuat bisnis kita turun. Bisa jadi dengan adanya kompetitor itu menunjukkan marketnya besar dan orang jadi makin biasa. Misalkan gini, gara-gara e-wallet itu pada bikin transfer terbang gratis, kan orang jadi makin sadar ya, oh ada ya cara untuk transfer terbang gratis, gue harus bayar 6,5. Akhirnya market kami jadi jauh lebih teredukasi. Terus pas mereka udah selesai gitu, ada promonya, mikir, aduh gimana nih, gue udah nggak ada lagi promonya, pakai apa ya? Googling, keluar Flip. Jadilah kita pakai kami. Jadi kadang-kadang kompetitor tuh malah jadi keuntungan bagi kami karena jadi mengedukasi user kan, bahwa ada loh pilihan buat transfer terbang tuh nggak bayar. Jadi tadi ya strateginya kita kuatin juga selain di produk, kuatin juga di customer service, dan kita emang konsisten gitu. Masa ada beberapa e-wallet yang jalan setahun ada promo, hilang gitu promonya. Kami karena dari awal premis kami adalah transfer terbang gratis, kita udah jalan 5 tahun lebih tetap gratis gitu sampai sekarang. Ada limit, cuman kita kan untuk kebutuhan dasar sebulan masih cukup lah untuk most of user. Jadi kami konsisten di sana, dan kami menggunakan sistem yang berbeda. Kalau misalkan tadi ya, mungkin beberapa e-wallet dia langsung pakai API bank yang langsung motong, misalkan bayar bank sekian gitu buat transfer terbang. Sedangkan kami tuh punya sistem di masing-masing bank, makanya jadi bisa lebih murah atau bahkan gratis gitu di sistem kami. Jadi secara sistem kami itu juga bagian dari strategi kami untuk bertahan gitu, menghadapi persaingan. Cuman kalau saya sendiri sih, kompetitor tuh nggak bisa terlalu dianggap, jangan dibawa stres lah kompetitor tuh, karena pasti akan muncul. Kalau misalkan lo sendirian doang, kalian nggak ada lawan gitu ya, jangan-jangan emang nggak ada yang mau pakai produknya gitu, makanya nggak ada yang mau bikin lagi selain kalian. Justru bermunculan kompetitor menunjukkan bahwa marketnya udah ready gitu. Toh mana ada sih, hampir nggak ada lah ya bisnis yang benar-benar monopoli. Most of pasti ada sampai 1-2 gitu. Justru dengan adanya kompetitor harusnya jadi pemicu lagi untuk kita berinovasi biar lebih lagi gitu ya Mas ya. Trigger gitu, aduh kok dia udah bikin ini ya, gue juga ya justru semangat nggak mau kalahnya itu harus dimanfaatkan dengan baik gitu ya Mas. Oke. Selanjutnya nih ada, apakah Flip mendapatkan pendanaan dari investor atau bootstrapping? Bootstrap tuh pakai uang sendiri growth-nya. Sekarang kita ada investor, ada venture capital. Mungkin yang public yang orang bisa lihat di berita tuh namanya Insignia Venture.
Tapi itu baru masuk di 2019 atau 2020, saya agak nggak terlalu hafal ya masuknya kapan. Cuman baru setahun 2 tahun terakhir lah baru masukin venture capital. Sebelumnya kami bisa hidup dari revenue kami, dan di awal sempat ada pendanaan dari, kan ada program ini ya, program kayak semacam wirausaha muda lah dari UI dulu. Ada funding awal tapi nggak terlalu gede. Maksudnya itu cuma buat modal awal itulah buat bikin perusahaan. Habis itu kita ada angel juga, ada angel investor, dan tapi secara umum sih dulu sebelum kita ada venture capital kita emang bisa cukup hidup dengan revenue sendiri gitu. Sekarang kita ada investor masuk selalu ya untuk growth yang lebih cepat. Begitu kurang lebih. Oke, Mas. Mungkin ini masih ada satu lagi nih pertanyaan. Apa nih? Apakah ada planning pengembangan ke depan untuk perusahaan Flip? Perusahaan apa ya? Kalau hiring kita malah lagi buka hiring, silakan buka aja ya. Itu mungkin salah satu yang kita secara perusahaan. Kami lagi banyak hiring, bisa dicek di web kami. Itu menunjukkan bahwa kami memang sedang mau scale, sedang lagi scale gitu. Kami nggak pernah berhenti hiring sejak saya masuk. Karena emang orangnya makin lama makin butuh kan. Kita butuh banyak ya. Punya bisnis baru, butuh orang baru dan seterusnya. Gitu sih ya kalau secara manpower, secara mungkin bisnis ya confidential sih ya. Tapi kami pengen makin mempermudah orang dalam menggunakan uang lah, dalam mengelola uang. Visi kami kan secara simpel kita pengen memberikan akses yang paling fair gitu. Sesimpel kita bisa memberikan biaya yang lebih fair. Kalau 6,5 mungkin keberatan, kita kasih yang gratis nih, ada limit tapi kita kasih beli pulsa yang lebih murah, kita bisa bikin remittance yang lebih murah. Jadi kita coba memberikan akses finansial yang lebih fair ke orang-orang. Jadi ya turunannya banyak ya. Di antara yang mungkin baru banget dibuat tuh kita bikin fitur terima uang. Jadi baik UMKM maupun perusahaan jika mau terima uang bisa pakai Flip, namanya Pay with Flip fiturnya. Gitu sih. Dan mungkin secara ini juga ya, tadi secara company, secara culture, most likely sih Flip akan terus WFH ya, karena ada dari survei pada suka WFH. Secara komunikasi nggak ada permasalahan bermakna gitu, nggak ada permasalahan yang terlalu bermasalah di kantornya kami. Di Depok ya Mas ya? Kantornya di Depok? Di ini, Margo City maju dikit lah, lampu merah. Oh, Margo City yang maju dikit, oke. Kita ada lampu merah lanjut aja gitu. Oke. Ini Pesona Kayangan kalau ingin tahu ya. Kenapa, sorry? Pesona Kayangan Depok kalau tahu. Oh, tahu Pesona Kayangan, perumahan besar ya, rumah besar itu ya. Oke. Satu lagi aku mau tanya soal kemarin itu, Flip ID ini foundersnya baru masuk ke Forbes 30 Under 30 ya Mas ya? Iya. Gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Seperti apa? Apakah pasti ini dong ya masuk ke menambah lampu hijau di resume Flip ID gitu. Kalau saya lihat ya dari founder saya kayak pada nggak peduli amat juga sih kayaknya. Gitu ya? Nggak tahu sih, saya nggak tahu sih gitu, karena dari awal saya kenal mereka, saya pas tahu ini bukan kata-kata perusahaan, ini opini saya, tahu masuk berita kan serem. Tapi nggak, saya pribadi yang ngelihatnya ya, founder kami tuh kalau teman-teman perhatiin founder kami tuh hampir nggak pernah ngisi acara di mana-mana. Ini aja saya disuruh. Dia aja ngisi. Karena Flip tuh makin gede, makin banyak yang masih diurus, kita orang juga masih kurang, kita masih nyari talent-talent lagi. Sehingga kita berpikir yang paling perlu difokuskan adalah gimana nge-grow perusahaan ini, gimana cara bantu orang lebih happy lagi, gimana cara bikin user kita lebih happy dan berkurang pain point-nya. Buat apa gitu kita ngejar award? Karena kita mau jadi entrepreneur kan, bukan awardpreneur. Maksudnya ngeliatnya gitu ya, karena mereka tuh saya sih ngerasa agak susah ya ngundang mereka ya. Saya tiap teman saya mengundang gitu, saya mau ngisi nggak? Oh nggak dudel. Jadi emang cenderung kayaknya lebih emang fokus kerja gitu kelihatannya ya. Jadi kalau nggak yang mungkin teman yang ngundang atau orang yang dekat mungkin agak sulit gitu ngundangnya. Karena mereka loadnya memang cukup banyak sih kayaknya. Soalnya mungkin 2 jam waktu kerja mereka setara dengan berapa revenue Flip gitu. Kalau saya kan punya. Iya, make sense. Iya, oke. Saya juga ngeliat gini. Selain udah nggak pernah ngisi di mana-mana, jarang banget ngisi, jarang nulis di mana-mana, Instagram juga kosong. Kalau teman-teman buka CEO itu kosong. Gitu. Paling cuma nge-post acara-acara Flip kalau lagi ada iklan baru atau apa gitu. Jadi saya ngelihat justru ya pas saya tahu ini, dan saya tahu gimana mereka dari dulu,
ini menunjukkan bahwa kita jangan fokus ke award, jangan kita gue pengen udah jadi Forbes 30, gue pengen udah jadi ini, gue pengen jadi itu. Karena tujuan kita bisnis secara umum kan nyari duit ya. Peduli dong mau award ada apa enggak, yang penting kan duitnya ada. Itu secara umum. Kalau misalkan kita bicara impact, yang kita pengen kan gimana user kita happy, gimana kita mencapai visi kita. Buat apa kalau award itu akhirnya tidak mengarahkan kemana-mana. Saya melihat founder kami jadi Forbes 30 Under 30 di Indo dan Asia itu lebih menunjukkan bahwa kita bisa fokus aja berkarya, ntar apresiasi orang datang sendiri. Kita kan nggak bisa nyari ya, nggak yang kayak masukin gue dong ke majalah gitu. Tadi tanya kan, ceritain dong pengalaman lu gimana, gue ditanyain sama ini, kayaknya ntar mau ditanyain tentang Forbes 30 Under 30. Gue jawab apaan ya Del? Gue cuma disuruh foto doang, Del, abis itu masuk. Iya. Jadi mungkin kalau ditanya pengalamannya lebih ke belajar bahwa founder flip yang berawal dari ini ya, dari orang yang tidak punya pengalaman kerja, nggak ngerti banking, orang baru lulus kuliah, nggak punya background fintech apapun, dalam 5 tahun bisa bikin perusahaan yang sangat jadi besar gitu ya, yang sangat gede transaksinya, yang juga bahkan ya di antara karyawan kami sekarang ya, itu ada yang umurnya 40-an lah kurang lebih, ya 40-an lah. Means kan umurnya hampir 2 kali lipat CEO-nya ya. Itu saya belajar dari Forbes 30 bahwa fokuslah pada berkarya, fokuslah pada gimana kita bisa ngasih impact dan manfaat ke user. Ya award tuh hanya sebagai bukti dari masyarakat atau dari sekitar bahwa kita do the right thing. Tapi kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Yang penting kan gimana user kita. Iya, setuju. Yang penting inovasinya bisa membawa manfaat buat masyarakat ya, buat orang banyak gitu kan. Tapi ini juga, ini sih Mbak, menurut saya mesti hati-hati emang dalam bikin usaha tuh kadang-kadang kita terjebak di situ. Baru bikin startup, terus orang jadi ngundang mana-mana sebagai co-founder ini, CEO ini. Akhirnya kita terlena bukan sama bisnis kita, tapi terlena sama award-nya, terlena sama diundang kemana-mana. Jadi jadwal kita ngisi acara, ngisi seminar malah banyak dibanding kerjanya gitu. Itulah ini yang dijaga sama founder saya Flip ID saat ini ya. Jadi gitu Mas Fadel. Dia nggak pernah ngomong langsung sih ke saya gitu, cuma saya ngeliatnya sih gitu ya. Soalnya ya kelihatan tidak mau ngisi di mana-mana gitu. Oke, baik Mas. Terima kasih sebelumnya, ini kayaknya kita sebenarnya waktunya udah habis ya. Terima kasih banyak buat Mas Fadel buat sharing-sharingnya. Tapi sebelum closing nih, aku mau manggil ini dulu nih, Mas Hanggoro Seno, Mas Hengki. Mas Hengki ini adalah Head of CSR dari Permata Bank, Permata Hati. Mas Hengki, halo. Kita pengen ini nih, wah ada adik kecil, halo, namanya siapa ini? Konsa, halo. Siapa? Konsa, halo Konsa. Oke, Mas Hengki, di sini ada Mas Hengki, teman-teman mau cerita sedikit mengenai Permata Youthpreneur. Halo Mas Hengki, mungkin suaranya bisa di-unmute dulu. Oh, itu masih di lock, Mas Syaukat, boleh minta tolong, masih di lock kayaknya Mas Hengki-nya masih nggak bisa di-unmute. Biar teman-teman langsung denger nih dari, nah ini dia Mas Hengki-nya udah. Ya Mas Hengki, boleh mungkin share ke teman-teman. Selamat sore. Ya, mungkin bisa di-share Mas ke teman-teman yang ada di sini. Permata Youthpreneur, nanti teman-teman di sini yang daftar dan nanti yang dapat pelatihan di PYP itu akan dapat apaan aja sih gitu. Apalagi setelah dengar paparan dari Mas Fadel nih kan kayaknya 1 jam ini tuh udah ini nih, ini kayaknya udah free class nih. Kali ya. Udah lengkap banget, kayaknya udah kelas gratisan nih buat teman-teman di sini semua. Oke, silakan Mas Hengki, mungkin bisa cerita PYP nanti akan seperti apa. Oke, jadi teman-teman ini ada satu kesempatan yang menarik begitu ya. Jadi terima kasih Mas Fadel atas sharingnya sore ini. Jadi kalau teman-teman juga ingin mencoba berusaha membuat sesuatu ya. Seperti tadi Mas Fadel kan cerita bahwa kita tuh kalau berbuat sesuatu pasti mikirnya aplikasinya seperti apa ya, terus bentuknya nanti di apps atau web based atau apa ya, sesuatu yang lebih teknis dulu begitu ya Mas Fadel ya. Sebetulnya bukan di situ ya teman-teman ya arahnya. Jadi yang penting adalah tujuannya dulu gitu ya. Jadi kalau kali ini kan tahun ini kita membuka suatu kelas lagi, suatu acara lagi PYP ini adalah tujuannya ingin mengembangkan UMKM begitu. Kita tahulah semenjak pandemi menghit tahun lalu begitu banyak UMKM yang kemudian sebagian menjadi tidak
bergerak sama sekali, ada yang kemudian bangkrut, ada yang kemudian terpuruk. Nah, kita mencoba bahwa tahun ini dengan adanya PYP ini kita mencoba ingin membantu mereka. Kita ingin membantu mereka bagaimana mereka bisa mengakses pasar mungkin, bagaimana bisa mengelola bisnisnya dengan lebih baik, bagaimana kemudian mereka bisa berguna bagi sekelilingnya begitu. Kalau UMKM itu biasanya memang terbentuk dari komunitas yang kecil gitu. Nah, jadi kami ingin teman-teman bisa belajar membuat sesuatu begitu, memiliki tujuan yang baik untuk pengembangan baik itu usaha ataupun dari sekelilingnya gitu. Nanti akan diajarkan oleh mentor-mentor dan mereka expert-expert yang sangat berpengalaman bagaimana cara memulai satu bentuk dari proposal yang masih kosong, mungkin ada scratch-nya begitu. Jadi kalau teman-teman nanti kan pada saat mulai sudah membuat proposal ya, tapi kemudian proposal ini nanti akan dibahas lagi, diulas lagi bagaimana proposal ini makin tajam, bagaimana proposal nanti teman-teman itu semakin jelas tujuannya dan arahnya, lalu bagaimana cara mencoba untuk mendeliver kemudian menjadi sesuatu gitu. Jadi kalau tadinya cuman mimpi jadi keinginan, akhirnya nanti bisa dikembangkan kemudian menjadi satu bentuk yang jadi dan dipresentasikan di akhirnya. Begitu teman-teman. Berbagai macam kalau nanti apa saja yang diajarkan mungkin teman-teman dari akademi juga nanti bisa share apa saja secara teknis jelasnya gitu ya. Tapi paling nggak teman-teman bisa belajar bagaimana cara membuat proposal yang baik dengan tujuan yang jelas dan kemudian diarahkan untuk kemudian menjadi sesuatunya tuh semakin lebih jelas dan dengan cara yang lebih mudah. Karena pasti nanti diajarkan juga bagaimana cara mengenal pasarnya, bagaimana cara mengenal konsumennya, bagaimana cara membuat konsumennya tertarik untuk kemudian mencoba gitu. Jadi ada step-step yang kemudian mungkin teman-teman selama ini masih bingung caranya gimana, tapi dengan ikut Permata Youthpreneur menjadi lebih jelas. Gitu. Mungkin itu aja Mbak Nadia apa yang bisa saya berikan. Oke, thank you Mas Hengki. Ya. Thank you Mas Hengki, makasih. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman udah bisa ini ya lebih kebayang gitu Permata Youthpreneur tuh apa sih yang bisa teman-teman dapetin kalau ikutan pelatihan di Permata Youthpreneur gitu ya. Oke, sebelum kita sudahi, sebelum kita close, mungkin satu lagi statement aku minta dari Mas Fadel, boleh Mas ke depannya, Mas Fadel kira-kira ada pesan apa nih buat teman-teman di sini yang punya aspirasi untuk menjadi fintech expert dan founder startup di masa depan? Oke, as a founder, as a product builder, as an entrepreneur, we have to prepare for the worst. Kita harus siapin yang terburuk ya sebagai pengusaha, sebagai inovator. 9 dari 10 startup tuh gagal. Jadi kita tuh dari awal udah punya mindset ya, gagal tuh hal yang keniscayaan gitu, bukan hal yang harus disedihi banget, karena dalam kita mau mencapai sukses, mau mencapai produk yang orang suka, itu pasti kita nanti nggak gagal dulu. Jadi biasakan dari awal jadikan gagal tuh bukan hal yang menyedihkan, tapi bagian dari belajar yang mungkin lebih murah dibanding kita gagal yang lebih besar lagi gitu. Mungkin satu kegagalan itu jadi ongkos yang murah dibanding gagal yang lebih besar yang mungkin akan lebih menyakitkan lagi gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Adel. Jadi jangan takut gagal gitu ya. Harus coba kalau misalnya gagal itu cuma keberhasilan yang tertunda gitu ya, itu bener loh gitu. Oke, mungkin sebelum kita closing kita mau foto dulu teman-teman, boleh dibuka videonya untuk kita biar foto bareng sebentar semuanya. Mas mungkin bisa dibantu ya Mas Syaukat dan Mas Hengki nanti untuk di screenshot. Sudah siap? Ayo, masih ada yang belum dibuka nih videonya. Dava, Raka, Fitri Rahmadani, Mas Randy Fadila, Rizky Triutomo, Hana, Tasya, Ateja. Bisa dibuka dulu mungkin sebentar, habis itu kita foto bareng sebentar. Oke, masih ada yang belum dibuka videonya. Sebentar. Kiki Bayi Hakim mungkin. Mbak Hana, oke. Mas Muhammad Rafli. Mas Randy.
Mbak Fitri, Mas Muhammad Taufan, atau mungkin oke lah ya, mungkin teman-teman yang lain ini lagi nggak bisa buka videonya. Oke lah, sekarang kita foto aja langsung. Oke, dalam hitungan ketiga ya teman-teman ya. 1, 2, senyum ya. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Mungkin gini nih, permata hati. Permata hati, syarat ini, permata hati. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya. Sayang sekali kita waktunya cuma sebentar. Semoga apa yang dipaparkan sama Mas Fadil tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semakin semakin semangat gitu untuk mengejar cita-citanya menjadi expert fintech di masa depan. Dan jangan lupa untuk daftar ke www.permatayouthpreneur.com dan sebarkan berita ini ke teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman tahu ada teman-teman yang punya cita-cita jadi expert di bidang fintech atau founder startup gitu. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu sesi kita hari ini. Sambil kita akan ditampilkan video Permata Youthpreneur tahun lalu buat gambaran buat teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Selamat menunggu beduk, selamat buka puasa, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah semuanya. Thank you semua. Terima kasih. Thank you, Fadel. Terima kasih semuanya, teman-teman. Thank you, Akademisi. Nadia. Thank you. Maksudnya tanggal 2, maksudnya demonya tuh ini maksudnya buat